Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya sehat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz Abdul. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, simak baik-baik video dari Ustadz ya. Oke, pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan sama dengan makhluk hidup lainnya yang juga mengalami pertumbuhan. Ya. Tahukah kamu apa yang menjadi tanda pertumbuhan pada tanaman atau tumbuhan? Tahu enggak? Ya, pertumbuhan pada tanaman ditandai dengan bertambahnya ukuran pada akar, batang, daun, dan buah. Lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut ini ya. Nah, simak baik-baik. Nah, itu ada biji kedelai. Nah, itu ditanam di dalam tanah. Nah, pada hari ke-1 sampai ke-4 sudah mulai tumbuh akarnya bertambah. Itu akarnya bertambah banyak dan bertambah kuat. Nah, sedangkan batangnya bertambah tinggi. Itu tumbuh. Ya. Nah, itu sudah mulai muncul daunnya. Ya. Sudah mulai muncul daunnya. Tumbuh terus dari hari ke-1 sampai hari ke-11. Ya, sekarang 12 tambah besar daunnya. Nah, ini adalah pertumbuhan dari kedelai. Ya. Perhatikan baik-baik. Akarnya pun juga bertambah banyak dan pastinya juga bertambah kuat. Batangnya juga lihat dari tadi yang enggak ada batangnya sampai tumbuh kecil sampai menjadi besar. Dan itu lihat ujungnya. Nah, ujungnya itu sudah mulai ada daunnya lagi. Ya, sudah mulai ada daunnya lagi. Jadi daunnya semakin banyak. Batangnya juga semakin tinggi. Ya, itu adalah pertumbuhan. Bertambahnya ukuran akar, batang, daun. Dan pastinya juga nanti ada buahnya. Itu lihat pertumbuhan akar ini. Nah, dari hari ke-1 sampai hari ke-13 bertambah banyak. Akarnya mencari air, fungsi akarnya mencari makanan sampai hari yang ke-25. Lihat itu juga ada bunganya. Nah, itu adalah video pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang kita menginjak ke perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama alami dan yang kedua buatan. Ya. Apa sih perkembangbiakan alami itu? Tahu enggak? Yang alami berarti alam-alam. Ya. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa bantuan dari makhluk hidup lainnya. Proses perkembangbiakan ini terjadi secara alami
pada tumbuhan tersebut. Jadi perkembangbiakan alami itu tidak membutuhkan bantuan dari makhluk hidup lainnya, mandiri ya. Perkembangbiakan alami itu. Perkembangbiakan alami itu ada berapa ya? Yang pertama ada biji, yang kedua ada umbi, dan yang ketiga ada tunas. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Itu ada siklus kehidupan dari tumbuhan yang berbiji. Jadi dimulai dari biji, terus berkembang biak menjadi tanaman baru sampai menjadi banyak dan berbuah kembali sampai mengeluarkan biji lagi. Ya, itu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sekarang contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan biji apa saja ya? Ada mangga, ada durian, ada sukun, ada terong, apel, dan alpukat. Nah, itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji ya. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Salah satu contoh tanaman cocor bebek, pohon bambu, dan pisang. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Di situ ada cocor bebek, pisang, dan bambu. Pisang dan bambu itu tunasnya tunas batang. Di situ ada tunas pisang dan bambu yang menjadi tumbuhan pisang dan bambu yang baru yang di sekitar induknya. Sedangkan cocor bebek tunas daun, yang mana tumbuhan baru dari cocor bebek akan tumbuh di sekitar tunas daunnya. Oke. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kentang adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan lobak dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Itu contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ya. Sekarang perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan itu? Tahu enggak? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan dari perkembangbiakan buatan adalah dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Jadi perkembangbiakan buatan itu harus ada bantuan manusia. Oke. Perkembangbiakan buatan itu ada berapa ya? Perkembangbiakan buatan itu ada yang pertama cangkok, merunduk, dan setek. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok. Nah, di situ Ustadz ada gambarnya. Perkembangbiakan dengan cangkok itu diambil dari batangnya. Batangnya dikelupas dan dikasih tanah serta dibungkus dengan plastik atau dengan kain. Sehingga nanti batangnya akan muncul
akar yang baru. Setelah akarnya menjadi banyak, batang yang dicangkok dipotong dan ditanam ke dalam tanah sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Ingat, perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok hanya bisa dilakukan dengan tumbuhan yang berbatang. Sekarang contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan stek. Perkembangbiakan tumbuhan dengan stek itu adalah perkembangbiakan yang mengambil bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Jadi stek itu mengambil bagian tertentu seperti batang. Ya. Di situ ada pohon singkong. Pohon singkong atau tumbuhan singkong perkembangbiakannya dengan stek yaitu dengan cara memotong bagian batangnya dan menanamnya di dalam tanah sehingga nanti muncul akar dan tumbuh tanaman singkong yang baru. Itu stek. Terus contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan merunduk ya. Itu perkembangbiakan dengan cara merunduk adalah perkembangbiakan dengan jalan merundukkan sebagian batangnya ke dalam tanah sehingga nanti akan tumbuh akar yang baru di batang yang dirundukkan ke tanah sehingga nanti menjadi tumbuhan yang baru di sekitar induknya. Ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anakku semuanya dicatat di buku catatan kalian masing-masing ya. Sehingga kalian nanti tidak akan lupa penjelasan dari Ustadz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.